Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipertemukan dalam Ramadan kali ini dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi MTS yang dirahmati Allah, kali ini mari kita belajar tentang memetik hikmah dari sesuatu yang kita anggap sepele. Hidup ini harus kita sertai dengan perenungan, tafakur dan tadabbur tentang apa saja yang ada di sekeliling kita. Karena dengan perenungan itu akan mewariskan kesadaran yang baik, kesadaran yang tajam dan kesadaran yang lurus, dan dapat membawa kita kepada kesempurnaan akal, sehingga menjadi manusia yang berkualitas iman dan berproduktivitas ibadah. Banyak merenung itu adalah ciri-ciri orang yang beriman dan berakal. Ia banyak berzikir dan berpikir tentang banyak hal dan tidak pernah meremehkan semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari api neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Kebanyakan kita terkadang memandang sesuatu itu bukan pada hakikat sebenarnya, tidak menempatkannya sebagai sesuatu yang penting dalam hidup ini. Panca indera kita hanya mampu melihat sesuatu itu dari lahirnya saja. Jika secara fisik kita melihatnya dengan sepele, maka kita pun mencikapinya sesuatu itu dengan sepele. Tidak ada kesadaran untuk melihatnya dari sisi yang lain, dari sisi mendapatkan manfaat dan pelajaran. Saat ini, marilah kita mencoba paradigma berpikir yang lebih bermanfaat. Kita berusaha mempertajam kesadaran kita dengan melatih hal-hal yang sepele menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai. Sehingga dari sesuatu yang sederhana itu kita mendapatkan manfaat yang besar. Bagaimana caranya? Yuk. Pertama, carilah kebaikan dari mana saja. Kebaikan telah Allah tebarkan di muka bumi ini pada apa saja, ciptaannya, anugerahnya yang amat beragam. Tugas kita adalah mencari kebaikan itu dengan tidak mengabaikan apapun yang mungkin menurut kita sepele. Sebab boleh jadi dari hal-hal yang sepele itu Allah akan membagi-bagikan keutamaan dengan kebesarannya. Yang dengan itu maka akan tampak perbedaan kualitas iman, ibadah, produktivitas amal, dan ilmu masing-masing hambanya. Sehingga dengan jelas kita akan melihat hakikat dunia itu yaitu sebagai tempat untuk berlomba, sebagai tempat untuk berlomba untuk mencari kebaikan. Nah, tentu kita pernah mendengar riwayat yang mengisahkan tentang Rasulullah SAW yang mendengar suara langkah kaki Bilal bin Rabah dengan terompahnya berjalan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah terheran-heran. Apa gerangan amal yang diperbuat Bilal sehingga ia mendapatkan ganjaran yang begitu besarnya? Nah, setelah selesai sholat subuh, Rasulullah menghampiri Bilal. "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku perbuatan yang terbaik apa yang kamu lakukan setelah kamu masuk Islam. Semalam aku mendengar langkah kakimu berjalan di depanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan sesuatu yang paling baik kecuali aku melakukan
wudhu setiap malam dan siang dengan sempurna. Lalu aku kemudian menjalankan sholat sebanyak yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang dilakukan Bilal hanya dua, yaitu berwudu dengan sempurna saat datangnya siang dan malam. Dan kedua, sholat sunnah setelah berwudu. Hanya itu, tidak lebih. Bilal bin Rabah adalah teladan bagi kita. Ia melakukan yang sederhana, tetapi dari sederhana itu ia mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah. Hanya karena ia pandai menghargai yang sederhana itu. Prestasi besarnya itu tidak mungkin dicapai kecuali bagi orang yang memperhatikan yang sepele, lalu mengerjakannya dengan serius. Yang kedua yaitu, pikirkanlah segala sesuatu yang kita lihat sekecil apapun. Sepele di mata kita belum tentu sepele di mata Allah. Namun betapa seringnya akal itu tidak kita gunakan untuk mengambil pelajaran dan memandang ciptaan-ciptaan Allah kecuali sebatas kekaguman saja. Padahal Allah telah berfirman, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Orang yang mau merenung tidak mempersoalkan apakah ia mendapatkan nikmatan dari yang dilihatnya atau yang dimilikinya dari pemberian Allah itu. Sebab ia melihat dari sisi yang dimilikinya sebagai sisi yang bukan sisi yang sepele. Ia paham bahwa segala sesuatu yang ia lihat dan dia punyai adalah ciptaan Allah. Allah berkuasa mengambil semua kenikmatan darinya sekehendak Allah. Dan itulah sikap seorang mukmin yang pandai menggunakan akalnya untuk berpikir. Tapi bagi orang yang berpikiran dangkal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian dari mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 7-8. Mungkin kita perlu mencontoh bagaimana seorang profesor melakukan penelitian dan dari sesuatu yang sederhana dan sepele. Namun kemudian dia melakukan dengan serius, sehingga ia menjadi sosok yang dikagumi karena keilmuannya. Yang ketiga yaitu, berhentilah menyepelekan, apalagi terhadap dosa. Menyepelekan perkara kecil adalah hal biasa bagi kita, bagi manusia pada umumnya. Padahal, sikap seperti itu amatlah tercela. Misalnya, sebagai penuntut ilmu, kita pernah meminjam barang milik teman kita, misalnya pensil, buku, atau yang lainnya. Kita dengan sengaja meminjam punya teman kita itu dan lupa mengembalikannya. Pernah juga kita memakan makanan teman kita tanpa seizinnya, karena kita menganggap teman kita pasti akan menghalalkannya. Ada lagi, kita melihat perilaku yang tidak baik di sekeliling kita, tapi kita membiarkannya karena itu hanya dosa kecil. Padahal dari dosa kecil itu, kalau kita sering lakukan, akan mewariskan dosa-dosa yang lebih besar. Karena kesalahan yang kita lakukan dengan sadar dan sepele itu akan mendatangkan kesalahan berikutnya yang merupakan warisan dari kesalahan yang pertama. Nah, mulai sekarang kita harus memulai menghargai diri sendiri agar menjadi manusia yang punya harkat, nilai, dan martabat. Dengan terlebih dahulu menghargai yang sepele, karena itu berhentilah menyepelekan yang sepele. Keempat, jangan sampai yang sepele itu menyesatkan kita. Kita memang tidak boleh mengabaikan sesuatu yang tampaknya sepele. Namun, kita juga tidak boleh dikendalikan oleh sesuatu yang sepele karena perhatian kita yang berlebih.
Pada peristiwa Bai'atur Ridwan, para sahabat yang hadir semua berkonsentrasi kepada Rasulullah yang akan membaiat mereka agar mendapat keridhaan Allah. Bersama mereka ada seorang laki-laki yang justru perhatiannya terfokus pada seekor ontanya yang hilang. Kesibukan mencari ontanya yang hilang itu membuatnya luput dari berbaiat sehingga akhirnya tidak mendapatkan pahala yang diraih oleh sahabat yang lain. Onta yang sepele itu mengalihkan perhatiannya dari perkara besar yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat, yaitu baiat. Karena itu perhatian kita pada hal yang sepele tidak boleh mengalahkan perhatian kita pada sesuatu yang jauh lebih besar manfaatnya dan lebih besar pahalanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kisah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah khilaf datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.